中的人三走大地，你可真是死。可是跑不掉的。数万年了，他怎会有我行于福寿屠夫？以朱雀星的实力。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Renegade Immortal. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Wang Lin yang telah mengambil darah dari mayat pendiri klan iblis raksasa. Dirinya juga tak menyangka bertemu dengan Meiji di tempat ini. Tapi untung saja dia bisa melarikan diri dari godaan dan serangan Meiji. Di waktu yang bersamaan, si Tunan berhasil menyatukan jiwa serta tubuhnya menjadi bocah iblis. Lalu dia segera melesat pergi dari benua es api untuk mencari Wang Lin. Tak berselang lama akhirnya mereka berdua pun bertemu di tengah perjalanan. Si Tunan mengajak Wang Lin mencari wanita cantik agar bisa bersenang-senang, namun Wang Lin dengan cepat menolaknya. Si Tunan pun mengejek Wang Lin yang membosankan dan hanya fokus pada cara berkultivasi. Kemudian si Tunan bercerita mengenai masa lalunya yang sama seperti Wang Lin saat ini. Waktu itu diriku berkultivasi demi keindahan dunia dan menyingkirkan siapapun yang menghalangiku. Tetapi ketika berada di tingkat foundation establishment, diriku mulai menyerah. Setelahnya diriku pergi ke sebuah negara kecil dan menjadi seorang raja di sana. Bahkan aku melakukan banyak hal buruk selama 10 tahun lamanya. Wang Lin pun bertanya, "Mengapa kau tak menghabiskan sisa hidupmu di negara itu?" Si Tunan menjawab, "Semuanya karena seorang kultivator korformasi yang datang mencari masalah denganku, sehingga aku memutuskan untuk melakukan pelatihan tertutup sampai mencapai tahap korformasi. Namun sialnya kultivator itu telah dibunuh oleh orang lain, jadi diriku pergi ke negara kultivasi kedua untuk bersenang-senang lagi. Tapi secara tak terduga, ada seorang praktisi Nasken Soul yang meminta wanitaku untuk dijadikan tungku kultivasi. Dan karena aku tak bisa menandinginya, diriku pun kembali melakukan pelatihan tertutup untuk mencapai tahap Nasken Soul. Setelah itu aku melanjutkan perjalanan menuju negara ketiga, dan di sana aku lagi-lagi menjadi seorang raja. Di tahun ke-10 aku membunuh seseorang, sehingga membuat kultivator korformasi sangat marah, bahkan diriku hampir mati, jika saja tak diselamatkan oleh generasi pertama Suzaku bernama Ye Wuyu. Walaupun Wang Lin mengetahui jalan kultivasi si Tunan tidak pantas ditiru, tapi dirinya kembali bertanya lalu apa yang terjadi selanjutnya. Si Tunan memberitahu, diriku datang menemui kultivator korformasi itu untuk membalas dendam. Lalu Ye Wuyu mengajakku ke alam surgawi setelah aku membunuh kultivator tersebut. Di sana kami mengumpulkan giok surgawi. Tak hanya itu, diriku juga berhasil berada di tahap transformasi jiwa, setelah kembali melakukan kultivasi tertutup. Saat aku ingin hidup senang layaknya seorang raja yang ditakuti banyak orang, Ye Wuyu berkata kalau kau ingin bersenang-senang, maka dirimu harus keluar dari planet 4 praktis suci. Oleh sebab itu kami berdua terus berlatih hingga di tingkat kekuasaan. Kami juga menjadi pemimpin berbagai sekte, dan berjuang untuk menjadikan negara kultivasi tingkat 4 menjadi tingkat 6. Aliansi kultivasi akhirnya memberikan planet Suzaku ini pada kami, namun sayang ada klan abadi terbengkalai yang merusak segalanya. Hal itu menimbulkan perang langit dan bumi yang luar biasa. Sehingga Ye Wuyu beserta temannya berkorban, untuk menyegel klan abadi terbengkalai. Awalnya diriku ingin melarikan diri agar terbebas, tetapi aku justru ditunjuk sebagai Suzaku kedua. Tak dapat dihindari tubuhku pun hancur dalam pertarungan itu, sampai diriku bersembunyi di balik manik penelan surgawi lalu bertemu denganmu. Dan karena aku sudah memiliki tubuh, maka aku akan pergi ke planet Feng Luan untuk bersenang-senang. Tetapi yang terpenting diriku harus mengirimmu terlebih dahulu ke makam Suzaku,
agar bisa mengambil planet kristal kultivasi serta mengambil jiwaku, namun di sana dikelilingi oleh banyak kekuatan misterius. Selain kultivator dari Suzaku tak ada kultivator lain yang bisa masuk ke sana, dan hanya kultivator transformasi jiwa seperti Wang Lin lah yang bisa memasukinya. Oleh sebab itu Situnan tak bisa membantu Wang Lin lebih jauh. Dan meskipun Wang Lin nanti gagal mendapatkan jiwanya, dia masih memiliki sebuah metode lain, yang memang lebih sulit serta harus berjuang sendiri. Wang Lin berkata, setelah mendapatkan jiwa milikmu diriku akan meninggalkan Suzaku, kemudian aku juga akan menjelajahi dunia. Wang Lin bertanya tingkatan apa lagi setelah tingkat kekuasaan? Situnan menjelaskan, bahwa kebanyakan kultivator mengalami kesulitan menerobos pintu tingkat berikutnya, bahkan bisa dikatakan hanya tinggal menunggu kematian saja. Tetapi jika berhasil menerobos maka usia kultivator tersebut akan bertambah, lalu sesudah tahap kekuasaan ada 3 ranah nirwana kehancuran. Situnan mendengar dari Ye Wuyou bahwa ranah pertama adalah peramal nirwana, kemudian yang kedua ada ranah pembersih nirwana, dan ketiga adalah penghancur nirwana. Tapi sebelum seorang kultivator memasuki salah satu ranah ini, mereka harus melewati 2 tahap lagi. Yang paling awal ada tahap yin ilusi, di mana seorang kultivator mengalami perubahan nyata pada jiwa awal, dan definisi surgawi yang dapat melahap energi asal, serta memperoleh kehidupan baru darinya. Kedua ada tahap yang jasmani. Pada tingkat ini semua energi spiritual dalam tubuh kultivator akan hilang diganti menjadi energi asal, kemudian perubahan domain serta peningkatan, melewati tahap yang jasmani itu sendiri. Wang Lin bertanya apakah Zhu Kezi telah mencapai tahap yang jasmani. Situnan memberitahu kalau Zhu Kezi sudah mencapai tahap akhir kekuasaan, tapi dia juga tak memenuhi syarat untuk sampai di tahap yang jasmani. Namun Zhu Kezi bisa dianggap istimewa di antara para kultivator kekuasaan lainnya, karena dirinya tak bisa dibandingkan dengan kultivator kekuasaan tahap akhir normal. Semua itu karena teknik segel Suzaku yang diberikan oleh aliansi kultivasi pada Ye Wuyou, lalu diteruskan ke setiap generasi selanjutnya. Teknik tersebut sangat luar biasa, tetapi pemakaiannya harus menggunakan usia, dan berada di tingkat menengah seperti harta surgawi. Wang Lin kembali bertanya, apa yang dimaksud dengan tingkat harta surgawi? Situnan menjawab ada tingkatan dalam setiap harta, yang pertama adalah rendah, kedua menengah dan tingkat tinggi, bahkan ada juga yang lebih tinggi dari tingkatan harta surgawi, yang mana teknik tersebut hanya bisa digunakan oleh kultivator penghancur nirwana. Situnan juga menebak bahwa manik penelan surgawi adalah salah satunya. Wang Lin pun mengeluarkan pedang surgawi miliknya, kemudian dia meminta Situnan untuk memeriksa, berada di tingkat berapakah pedang surgawinya. Situnan segera memeriksa pedang itu, ia memuji pedang surgawi milik Wang Lin yang mengeluarkan energi spiritual tinggi. Dirinya juga bertanya dari manakah Wang Lin mendapatkan pedang itu. Wang Lin menjawab, pedang surgawi ini milik temanku. Situnan bilang, ini merupakan harta surgawi tingkat menengah, sebab roh pedang tak sepenuhnya dapat bergabung dengan pedang, sehingga kekuatannya terbatas. Dan seharusnya ada 4 bilah pedang, yang mana saat digabungkan bisa menjadi harta surgawi berkualitas tinggi. Wang Lin yang mendengar penjelasannya sedikit kecewa, karena pedang surgawinya hanya berada di tingkat menengah. Tapi Situnan menegaskan, di seluruh alam semesta tak banyak harta surgawi tingkat menengah. Kultivator juga hanya dapat memurnikan sampai harta surgawi berkualitas rendah. Setelah kau pergi dari sini, dirimu akan melihat betapa langkanya harta karun tingkat menengah. Wang Lin pun teringat dengan Ling Tianhou, yang pernah berusaha memperebutkan pedang surgawi miliknya. Situnan bilang, harta surgawi tingkat tinggi tak kalah sulit untuk ditemukan, karena selama Mel melakukan perjalanan ke beberapa planet kultivasi, dirinya belum pernah melihat satupun harta surgawi berkualitas tinggi. Situnan berkata, bagaimana jika kau menghadiahiku pedang ini? Wang Lin menjawab,
apakah kau serius meminta pedang yang bukan milikku? Si Tunan bilang jika pedang itu milik orang lain maka mungkin aku sudah mencurinya. Kemudian Wang Lin bertanya, berapa banyak harta surgawi yang dimiliki Zhu Kezi? Si Tunan memberitahu tidak begitu banyak, dan hanya harta surgawi tingkat menengah yang dikumpulkan oleh Ye Wuyao. Lalu Wang Lin mengeluarkan roh binatang buas untuk menanyakan kualitasnya. Si Tunan menjadi sangat terkejut saat melihatnya. Dia menjelaskan jika harta ini berada di tingkat menengah tapi sangatlah kuat, namun kalau roh binatang buas tersebut ditingkatkan, mungkin akan mencapai kualitas menengah. Tetapi Wang Lin memiliki 2 kereta pembunuh dewa lainnya yang lebih kuat. Dia melempar sebuah plakat giok yang bisa mengontrol kereta pembunuh dewa pada Si Tunan. Si Tunan pun langsung mempelajari informasi pengendalian yang ada di dalam plakat giok itu. Setelahnya Si Tunan bertanya, apakah kau berniat untuk memberikan kereta pembunuh dewa ini padaku? Tapi Wang Lin secara tak terduga membentuk sebuah segel, dan melepas indera ilahinya dengan kereta pembunuh dewa. Alasan Wang Lin memberikan satu untuk Si Tunan adalah, agar dia bisa menggunakannya sebagai peningkatan balas dendam. Di tempat lain terlihat 4 praktisi klan abadi terbengkalai yang menutupi langit bagian utara, timur, barat dan benua Suzaku. Pasukan klan abadi ini menuju gunung di Suzaku. Sepertinya hari kehancuran negara Suzaku akan segera tiba. Di saat yang bersamaan 2 pohon reinkarnasi raksasa bersinar terang, dan mengeluarkan 2 roh leluhur berdaun 10. Zhu Kuezi berdiri bersama Qian Feng serta Liu Mei. Semua kultivator yang melihat 4 pasukan klan abadi merasakan situasi yang semakin mencekam. Zhu Kuezi memberitahu Qian Feng serta Liu Mei, kita akan melakukan pertarungan hidup dan mati. Jadi jika kalian hidup maupun kalian mati semuanya tergantung pada keberuntungan. Kemudian dari arah timur, leluhur kelima klan abadi terbengkalai memperkenalkan dirinya. Ada juga Cuizi yaitu Master Junior dari iklan abadi terbengkalai, serta 2 leluhur yang ilusi dan Meiji yang keluar dari awan hitam. Tak berselang lama, datang Yun Kuezi dan leluhur pertama klan abadi berdaun 11. Zhu Kuezi bilang, tujuan klan abadi terbengkalai datang bukanlah untuk menghancurkan Suzaku, namun untuk menemukan cara bagi klan kita berdua agar bisa hidup berdampingan. Jadi jika kalian berjanji untuk menyerahkan planet kristal, maka kita bisa menghentikan perang ini. Tetapi leluhur kelima klan abadi terbengkalai mulai melakukan serangan ke arah suku Ezi. Dengan gerakan cepat suku Ezi mengeluarkan energi spiritual yang menghancurkan serangan itu. Dia juga membalas serangan dari leluhur kelima, sampai membuat sang leluhur mundur beberapa langkah. Leluhur pertama klan abadi tak tinggal diam, dirinya segera melepaskan jarum emas ke arahnya. Zhu Kuezi pun menggunakan segel Suzaku untuk menghalaunya. Semua pasukan klan abadi terbengkalai menjadi sangat terkejut melihat hal itu. Bahkan kini kekuatan Zhu Kuezi semakin meningkat karena mengorbankan sisa hidupnya. Setelah itu api yang sangat besar menyebar dari tubuh Zhu Kuezi hingga menutupi langit. Mereka semua bergegas pergi agar terhindar dari energi api itu. Di saat yang sama seekor burung api Phoenix keluar dari dalam tubuhnya. Zhu Kuezi menargetkan burung Phoenix untuk menyerang leluhur kelima klan abadi. Tetapi leluhur pertama klan tersebut membentuk sebuah segel untuk memblokir serangan itu. Burung Phoenix dapat menghindari leluhur pertama yang meluncurkan serangan, sehingga serangan itu justru malah mengenai leluhur kelima klan abadi. Dia berteriak kesakitan karena terbakar oleh panasnya api Phoenix. Terlihat wajah Zhu Kuezi yang pucat dan dipenuhi aura kematian. Semua itu karena segel Suzaku yang menghabiskan terlalu banyak energi kehidupan. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.